Koalisi partai politik bertujuan menggalang dukungan terhadap calon presiden dan wakil presiden. Koalisi juga dianggap berguna untuk mengamankan stabilitas pemerintahan. Koalisi idealnya berbasis pada kesamaan, kedekatan orientasi, ideologi, atau bahkan program partai. Namun fakta di lapangan pembentukan koalisi politik di Indonesia cenderung sebatas pembagian jatah kekuasaan. Wacana koalisi pra pemilu legislatif mengemuka, mungkinkah koalisi lebih solid terbentuk jika dilakukan sebelum pileg, atau ini hanya sekedar wacana mencari sensasi saja? Kita langsung membahasnya bersama para narasumber. Di sebelah kiri saya sudah ada Sekjen Partai Nasdem, Bang Rio Capella. Selamat malam, Bang Rio. Selamat malam. Dan berikutnya ada Wakil Ketua Umum dari P3, Pak Suharso Monoarfa. Selamat malam, Pak Suharso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Dan ada pengamat politik, Bang Yudi Latif. Terima kasih, Bang Yudi, sudah hadir di sini. Mantap. Mantap. Langsung kita bahas. Kalau kita lihat tadi ada Nasdem bertemu dengan Anies Mata, kemudian ada P3, Pak Surya Dharma Ali yang ikut dalam kampanye Gerindra, gitu. Apakah ini juga sudah mulai ada komunikasi jelang koalisi sebelum pemilu legislatif? Dari Bang Rio? Ya begini, kalau hari ini kita melakukan komunikasi dengan partai-partai lain ya, misalnya dengan PKS, PDIP, P3 dan sebagainya, saya pikir itu adalah dalam rangka kita menunjukkan kepada publik bahwa sebenarnya semua ini adalah partai-partai politik yang akan ikut pemilu dan akan mengisi pemerintahan akan datang, misalnya seperti itu. Jadi tidak ada persaingan yang kemudian menjurus ke hal-hal yang kontraproduktif untuk kita membangun negeri ini. Jadi komunikasi itu memang sebaiknya semua dibuka antar pimpinan partai politik dan partai politik sendiri, supaya itu menampakkan bahwa pemilu ini adalah pemilu kita bersama. Kalau pertemuan Anies Mata dengan Surya Paloh tadi sesaat saat dua-duanya sedang melakukan kampanye, tapi ada yang lebih jelas dari Surya Dharma Ali yang gabung dalam kampanye Gerindra. Pak Suharso, Anda dikatakan terkejut bahkan marah, kok ada yang nyelonong nih Anda bilang. Bagaimana tanggapan Anda mengenai yang terjadi? Saya kira terkejut, bukan marah lah. Terkejut, dan saya kira apa yang dilakukan oleh Ketua Umum, kadang-kadang memang langkah-langkah yang saya suka mengatakan langkah-langkah di dalam amplop yang kita tidak tahu. Tapi sepanjang itu adalah inisiatif pribadi dan ada benefitnya buat partai ke depan, itu boleh-boleh saja. Anda merasa ini benefit untuk partai atau justru merugikan partai? Belum sampai ke sana, tapi kita nanti akan menilainya setelah itu. Cuma kalau ingin ditanya apakah itu sudah melalui sebuah keputusan, kemudian kita melakukan koalisi untuk suatu partai tertentu, tentu belum. Nah, belum. Jadi apalagi soal presiden. Soal presiden itu menurut keputusan di Mukernas kami itu akan dibahas setelah pileg. Jadi kalau soal koalisi, inisiatif itu terbuka untuk kita lakukan seperti Bung Rio sampaikan tadi. Jadi nggak ada salahnya kalau kita membuka komunikasi politik dengan sesama partai politik peserta pemilu. Sudah saling memuji, dikatakan Pak Surya Dharma Ali makin jatuh cinta pada Prabowo, itu bisa dikatakan apa menurut dari P3 sendiri? Ya, bisa saja mengenang pertemanan yang lalu atau untuk menghangatkan kembali pertemanannya, silakan saja. Tapi dalam konteks kerjasama atau koalisi antar partai ke depan itu belumlah sifatnya mengikat. Jadi saya kira langkah-langkah itu mungkin mengejutkan, bukan hanya untuk saya, untuk semua. Dan itu satu hal yang out of the box, di luar kebiasaan. Bang Yudi, mungkinkah ini kan secara matematis dan juga hitung-hitungan politik, seakan-akan banyak yang mengatakan, bahkan hasil riset saya mengatakan, banyak yang mengatakan mustahil untuk melakukan koalisi sebelum pemilu legislatif. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, pertama begini ya, yang menarik dalam istilah politik, politisi itu disebut juga aktor politik. Dan cara para politisi memainkan drama politik di Indonesia ini sangat canggih, gitu. Jadi role play itu dimainkan secara canggih. Dari satu posisi ke posisi lain bisa saja berubah-ubah posisi. Artinya meskipun misalnya kemarin Pak Surya Dharma Ali dengan cepat mengatakan bisa mencintai seseorang tokoh, tapi nanti kalau tokohnya ini ternyata seperti kasus pada pemilu yang lalu, mungkin tidak kedapatan tiket, bisa saja rasa cintanya itu bisa saja berpisah.
pindah ke lain hati. Itu bisa terjadi ya. Dan memang soal Pak Surya Dharma Ali ini kan cinta lama yang bersemi kembali gitu. Ada masalah di masa lampau yang belum selesai. Oke. Waktu itu CLBK dong nih ceritanya nih ya. Waktu itu kan kita tahu Cinta lama memang belum kelar. Pak Surya Dharma Ali mendukung Pak Prabowo tapi tidak mendapatkan tiket, akhirnya kemudian tadi cintanya tidak berlanjut. Nah, saya kira memang dalam kasus sekarang saya merasa Pak Surya Dharma Ali tidak terlalu canggih memainkan drama politiknya ini. Oke. Karena apa? Saya kira ini dalam kampanye Gerindra kok dia ikut masuk ke dalam dan seolah-olah menjadi subordinat. Baik, gitu. ditahan dulu di sini Mas Yudi. Pak, seharusnya saya juga minta tanggapan Anda atas kurang cantik bermainnya di sini Surya Dharma Ali. Dan juga bagaimana tanggapan dari dua partai ini terhadap koalisi pra pemilu legislatif. Kami akan lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ya baik, Pak, ke Pak Suharso, bagaimana tanggapan Anda tadi dikatakan oleh Mas Yudi, ini apa ya, kurang cantik bermain, dan juga tanggapan Anda, mungkinkah P3, bagaimana tanggapan P3 jika memang terjadi koalisi pra pemilu legislatif? Ya, saya kira saya jawab dulu yang terakhir itu. Koalisi sebelum pemilu legislatif itu dimungkinkan. Hanya saja karena bentuk pemerintahan kita yang presidensial ini sulit mengaturnya, sangat sulit mengaturnya. Kalau koalisi itu lebih dari awal dan sistem pemerintahan kita itu katakanlah parlementer, yaitu lebih cepat, lebih baik. Dan kita sudah tidak lagi bicara kursi, kita sudah bicara menempatkan siapa dari kader-kader partai mana, dan kita sudah sebut ini koalisi A gitu. Jadi terlepas dari jumlah peraihan kursi legislatif. Tapi ini kan kita presidensial dan masing-masing menjadi solois dulu untuk memenangkan partainya begitu. Dan dengan demikian menurut saya peluang itu mungkin, tapi lebih mungkin lagi setelah pemilihan umum legislatif. Lebih mungkin lagi. Oke. Dari kan. Nasdem sendiri gimana, Bang? Ya begini, koalisi sebelum pileg itu dilakukan jauh-jauh hari, ya, antar partai politik duduk bersama, kemudian memutuskan siapa presiden yang akan diusung. Nah, kemudian dari situ kita susun kabinetnya bersama-sama. Maka dalam sistem parlementer itu dilakukan sebelum pemilu dilaksanakan. Tapi dalam sistem presidensial seperti kita ini, parlemen kita pilih sendiri, kemudian presiden dipilih sendiri. Seperti di Amerika misalnya, kalau presidennya itu dikuasai oleh Partai Demokrat dan tidak menguasai Kongres, dikuasai oleh Partai Republik, selisihnya cuma sedikit, maka agak sulit orang mengambil. Ada potensi deadlock di situ. Ya, ada potensi deadlock. Makanya kalau dilakukan itu di Indonesia misalnya dengan maka sistem parlementer dilakukan sebelumnya, tidak mungkin dilakukan hari ini. Yang pertama misalnya, beberapa partai sudah menetapkan siapa calon presidennya. Golkar, PDIP, kemudian Gerindra, dan sebagainya sudah memutuskan calon presidennya ada ini. Nah, tidak mungkin terjadi koalisi. Untuk 2014 tidak mungkin. Tidak mungkin. 2019 bisa terjadi. Dilakukan jauh-jauh hari. Nah, oleh karena itu dalam sistem seperti sekarang ini, ada presidensial tapi semi parlementer, seperti kita lakukan, kemudian dianggap bahwa ini bisa mengganggu pemerintahan. Tapi ternyata itu terbantahkan sintesa ini ketika itu dilakukan seperti di Brazil. Ya, Brazil itu presiden dipilih sendiri, kemudian persis seperti kita lakukan hari ini, tapi pemerintahnya berjalan kuat. Sama mereka sudah menyamai India, menyamai China dalam pertumbuhan ekonominya. Mas Yudi, mana yang lebih solid secara koalisi untuk mendukung kebijakan pemerintahan pra pemilu legislatif atau pasca pemilu legislatif? Begini, untuk pemilu sekarang, pra itu tidak bisa dilakukan sepenuhnya, karena juga kita tidak tahu persis apakah partai itu lolos parliamentary threshold atau tidak. Jadi paling yang bisa dilakukan membangun koalisi, hubungan komunikasi politik berdasarkan kesamaan konsepsi, kesamaan garis-garis besar program atau ideologi, itu bisa lah. Tapi itu bukan satu koalisi yang definitif, karena tadi itu pertama tadi partainya itu sendiri belum tentu lolos parliamentary threshold, terus calon presiden yang akan diusungnya pun belum tentu memenuhi 20%. Jadi tidak ada kepastian. Tapi pemilu 2019 dilakukan serentak. Malah sejak awal harus dibangun koalisi itu. Karena kan memilih presiden sekaligus satu paket dengan
legislatif, Iya. riskan kalau partai pemenang itu cuma diusung misalnya katakanlah 25% gitu. Oke. Ide dan pemilihan presiden langsung kan membentuk double legitimacy, bahwa parlemennya dipilih, juga presidennya dipilih jadi kuat. Iya. Nah, nanti kalau cuma didukung oleh 25%, presiden terlalu riskan. Makanya sejak awal untuk pemilu yang akan datang koalisi harus Dibangun dibangun koalisi. sejak awal. Oke. Yang mana yang Artinya ada peluang untuk itu. Ya. masih ada Iya, peluang ada untuk peluang itu untuk pada tahun 2019. 2019. Dari masing-masing narasumber, dari Mario, mana kita juga tahu masyarakat seperti dikatakan di lapangan terjadinya adalah koalisi yang pecah kue kekuasaan. Mana yang kemudian lebih jelas untuk supaya kita menghindari politik dagang sapi? Ya begini, kalau hari ini memang kita melihat contoh dua pemilu ya, 2004-2009, SBY yang kemudian memenangkan dengan telak satu putaran pada 2009, Iya. itu kan mengajak partai-partai untuk melakukan koalisi, tapi yang dilakukan adalah koalisi semu, dan lebih dalam rangka untuk mengamankan kekuasaan. Kenapa saya bilang semu tadi? Karena yang bertemu, yang berkoalisi itu tidak pada satu platform yang sama. Jadi platform partai P3 misalnya dengan Demokrat jauh berbeda, dengan PKS jauh berbeda. Ketika itu digabungkan, maka dia semu karena hanya berbagi-bagi soal kekuasaan dan bagaimana cara mengamankan kekuasaan kursi presiden. Iya. Dan kemudian partai-partai lain juga mendapatkan bagian dari kekuasaan itu. Iya. Nah, ketika itu dilakukan bersama-sama untuk menjalankan kekuasaan, orang kembali kepada jati diri partainya masing-masing dengan konsepnya masing-masing. Iya. Nah, itu harusnya bisa dilakukan koalisi itu ketika dia punya platform yang sama, dia punya tujuan yang sama, dan kemudian dari awal memang mengusung gagasan yang sama, satu visi, sehingga kemudian ketika mereka berjalan itu tidak akan mungkin terjadi benturan ketika menjalankan pemerintahan baru akan datang. Kalau dari P3 Pak, P3 tergabung dalam Setgap, tapi kemudian kita lihat bahwa arahnya ke Gerindra yang oposisi. Bagaimana Anda melihat ini? Saya kira saya bisa protes dulu, itu belum ada itu arah ke Gerindra, belum ada itu. Itu penting harus dijelaskan. Jadi Satgap ini kan ada pemimpinnya, ya kan, dan kita sebagai pesertanya. Dan sekarang ya tentu karena menjelang pemilu, tentu semua sedang berkemas-kemas untuk kepentingannya masing-masing. Tapi saya ingin tambahin yang disampaikan oleh Bung Kri tadi. Kalau kami tidak setuju untuk mengatakan bahwa katakanlah ada sekte nasionalis, ada Islamis, terus kemudian platform itu tidak bisa ditemukan. Saya kira hari ini politik bisa berbeda, tetapi kepentingan nasionalnya tetap satu. Itu yang penting. Itu saya kira. adalah garis dasar yang garis paling dasar. besar. Karena kita hidup di Indonesia gitu kan. Jadi kita sekarang kalau berhadapan bukan lagi bicara soal platform ideologi, tentu sudah tidak. Karena kita sudah sampai untuk bagaimana membangun sebuah pemerintah yang stabil, bagaimana mensejahterakan rakyat. Kan untuk mensejahterakan rakyat kita harus punya pemerintahan yang stabil. Itu kan kuncinya. Lalu baru kita bisa saling menukar. Betul. Platform ekonominya bagaimana, sama platform pandangan politik, gimana, ekonomi platformnya itu kan kita bisa satukan. Jadi bukan dagang sapi, saya kira. Ada hal yang memang terukur yang bisa saling dipertukarkan, saling mengisi, ya, saling Pak, mengisi ya? dan menjadi sebuah kekuatan yang solid. Baik, terakhir Bang Yudi, silakan. Ya, saya kira gini ya, partai-partai papan tengah ke bawah ini tidak perlu terlalu beringsatan cepat-cepat mengambil satu posisi politik. Karena harga mereka tinggi nanti. Karena untuk memenuhi 20%, terus terang aja, barangkali ya agak mendekati kan PDIP, kemudian porosnya ya, di sana ada Golkar. Poros ketiga ini masih bisa dikontestasikan. Nah, masih banyak pilihan. Oleh karena itu, partai-partai menengah kecil ini sebenarnya pilihannya terbuka, jangan mengunci diri dulu, dan harganya tinggi gitulah. Lah itulah yang ditunggu, makanya tunggu dulu lah bagaimana hasil raihan pemilu legislatif. Setidaknya mungkin untuk di 2014 sulit untuk dilakukan, terlalu terburu-buru untuk membangun koalisi pra-pileg ya. Dimungkinkan untuk di 2019. Baik, terima kasih. Sangat mungkin. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak atas informasi dan juga waktunya, kesempatannya di Prime Time News.